videonya ke dalam dua bagian. Yang pertama akan membahas pengertian sejarah bank dan jenis bank. Video yang kedua, kita akan masuk ke dalam produk bank dan bagian-bagian bank. Dua video ini saya bagi dua supaya tidak berat downloadnya, ya. Mari kita mulai. Oh ya, semoga semua teman-teman dan adik-adik selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Mari kita mulai. Pengertian dan sejarah bank. Pengertian bank, seperti yang adik-adik tahu, mungkin kalau ditanya bank itu apa sih? Oh, tempat nyimpen uang. Oh, tempat saya transfer uang ke kampung. Atau tempat saya bayar belanja online. Nah, tapi sekarang banknya udah pakai internet kebanyakan semua ya, udah pakai m-banking. Nah, apa sih pengertian bank? Dan tugasnya, fungsinya bank itu apa sih? Nah, menurut Bapak Kuncoro dalam bukunya Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi, bank adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan berarti kalau lembaga itu formal bentuknya. Ada badan usahanya dan juga terdaftar. Di Indonesia ada OJK dan juga terdaftar di Kementerian Keuangan. Dan juga usaha pokoknya, ini usaha pokok, usaha utamanya adalah menghimpun dana, menyalurkan kembali dana tersebut, dan memberikan jasa keuangan. Nah, kalau memberikan jasa keuangan ya seperti tadi, bank itu mentransfer uang, seakan-akan bank itu memberikan jasa kepada kamu, memberikan servis. Dan uang dari tempat kamu ditransfer ke teman kamu, ditransfer ke perusahaan online yang kamu beli barangnya, ditransfer kepada orang tua kamu. Nah, itu kan memberikan jasa. Kalau menghimpun dana, misalnya gini, kamu misalnya ada orang bilang, ayo simpan dana kamu ke saya, kasih uang kamu ke saya. Pasti nggak percaya kan? Nah, tapi bank itu menghimpun dana karena bank itu adalah lembaga keuangan yang sah. Jadi orang percaya. Dana dihimpun oleh bank dan bank memberikan yang namanya apa? Bunga, supaya apa? Masyarakat tertarik dan memberikan apa? Jasa-jasa keuangan. Kan kamu nggak bisa transfer uang segampang itu kalau misalnya kamu nggak punya dana di bank, tidak punya tabungan di bank, benar kan? Nah, satu lagi adalah dana, menyalurkan kembali dana tersebut. Waduh, ingat nggak kalau misalnya kartu kredit misalnya? Ini yang kecil aja ya, kartu kredit orang bisa membeli tanpa harus mempunyai uang. Atau kamu punya usaha yang seperti bab kemarin kita bahas bahwa kita dapat meminjam dari bank untuk kita memulai usaha kalau kita businessman atau businesswoman ya. Jadi 3 fungsi bank yang pokok. Tugas usaha pokok bank: menghimpun dana, menyalurkan kembali dana tersebut, dan memberikan apa? Jasa keuangan. Ngerti ya? Nah, selain itu juga ada pengertian bank dari tentunya para ahli, para pakar. Ini adik-adik bisa baca sendiri. Menurut Pearson apa? Lembaga yang menerima kredit bank, menerima simpanan dari masyarakat. Sebenarnya basically itu sama aja. 3 hal itu yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa keuangan. Nah, selain itu dari menurut Pearson ada lagi mungkin dari bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ialah badan usaha yang menghimpun dana, menyalurkan dana, juga bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ya. Pada dasarnya sih hampir mirip-mirip lah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan, yaitu apa? Menghimpun, benar, dan menyalurkan, betul, dan memberikan jasa bank lainnya. Nah, lalu produk bank. Produk bank itu apa aja sih? Nah, pasti nih kalau ngomong produk bank, Anda sudah bisa merasakan sendiri manfaat dari bank tersebut dan produk apa yang sudah Anda gunakan di bank ya. Salah satunya nih yang paling
paling kita harus punya, selalu orang tua kita bilang, jangan lupa nabung ya kalau ada uang lebih untuk hari tua. Jangan lupa nabung ya. Nah, bank itu mempunyai satu produk utama untuk menghimpun dana dari masyarakat berupa apa? Tabungan. Ya. Jadi ini memang produk ini, tabungan ini sejak kamu dari SD mungkin dibilang, ayo nabung di bank. Nabung di bank dapat bunga. Nah, apa sih karakteristik tabungan? Mempunyai apa? Buku tabungan. Tapi memang seiring dengan berjalannya waktu, kita tahu bahwa ada bank-bank yang tidak perlu sekarang mempunyai buku tabungan, tetapi sekarang pakai aplikasi saja, m-banking. Ya benar kan? Tidak perlu lagi buku tabungan, tapi memang masih banyak bank yang memberikan buku tabungan. Satu lagi yang udah pasti nih, ATM. Terutama kartu ATM, ada PIN-nya semuanya secara rahasia. Ya, adik-adik semua harus jaga baik-baik. Apalagi karakteristik tabungan, setoran awal. Betul, setiap bank mempunyai setoran awal yang berbeda-beda. Dan biasanya mereka mempunyai juga setoran minimum nanti ya. Kalau misalnya account banknya mau ditutup, akan punya mungkin jumlah minimum yang harus ditinggalkan di situ. Selain itu, karakteristik tabungan apa? Bunga. Nah, bunga ini yang mempunyai daya tarik di dalam produk tabungan. Kenapa sih nggak nabung di celengan aja? Oh, selalu dibilang, kalau celengan nggak aman, nanti celengannya bisa dipecahin sama adeknya, terus diambil uangnya. Maaf, bukan nuduh adeknya ya, bercanda aja. Atau, jangan nabung di celengan, kan nggak berbunga, jumlahnya tetap sama. Kalau di bank nggak loh, ada bunganya, jumlahnya nanti bertambah. Nah, adik-adik, jika diperhatikan baik-baik bahwa selain bunga, di bank itu juga ada biaya bulanan. Nah, jangan sampai Anda punya tabungan yang ternyata bunganya itu lebih kecil dibanding biaya bulanan. Berarti jumlah tabungan Anda akan apa? Berkurang. Jadi ditanyalah sebelum Anda membuka tabungan di bank, berapa sih saldo minimum sehingga bunga Anda itu bisa mengcover biaya bulanan. Nah, selain produk tabungan, ada yang namanya produk giro. Biasanya tabungan giro ini dibuka oleh badan usaha. Kalau tabungan kan bisa dibuka oleh siapa aja, pribadi, hanya modal misalnya KTP dan NPWP kali ya biasanya ya. Nah, giro ini karakteristiknya apa? Itu ada cek dan ada biliet giro. Cek ini adalah alat pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Jadi orang yang mempunyai badan usaha yang mempunyai giro bisa membayar melalui cek. Cek itu perintah bayar nih. Saya kasih cek kamu ya, ini tanda tangan saya. Kamu bisa ke bank dengan cek itu berupa secari kertas. Dengan cek itu bawa ke bank dan banknya mencairkan uang tersebut. Tapi ingat, badan usaha tersebut harus mempunyai apa? Saldo di bank. Jadi kalau misalnya ada yang menulis cek sebesar 100 juta, tapi di saldo banknya hanya mempunyai 50 juta, bisa nggak ceknya dicairkan? Nggak bisa adik-adik. Jadi banyak sekali orang komplain banyak yang namanya cek kosong. Ketika masuk ke bank, nggak ada uangnya. Jadi ceknya cek kosong deh namanya, jadi nggak bisa diuangkan. Satu lagi adalah biliet giro. Biliet giro adalah alat transaksi pembayaran non-tunai. Pencairannya itu berupa transfer ke account yang dituju. Misalnya kalau cek kan kita ke bank dapatnya uang tunai. Kalau biliet giro ketika kita masukkan ke bank, maka jumlah yang di dalam yang ditulis oleh badan usaha yang membayar kita, misalnya 100 juta itu ditransfer ke dalam rekening kita. Nah, itu bedanya ya adik-adik. Nah, produk selanjutnya itu adalah deposito. Deposito itu memiliki jangka waktu 1, 3, 6, 12, 24 bulan. Artinya apa? Kalau jangka waktunya 1 bulan, berarti selama 1 bulan uang adik tidak bisa diambil. Jadi kalau Anda butuh kira-kira nih, saya butuh uang cash, jangan ambil deposito. Karena kalau Anda mengambil uangnya, mencairkan uangnya sebelum deposito Anda jatuh tempo, Anda akan kena penalti. Jika Anda ambil jangka pendek 1-3, itu deposito jangka pendek. Deposito jangka panjang, jangka menengah 6 bulan. Ada lagi 9 bulan.
dan deposito jangka panjang 12 sampai 24 bulan. Jadi kalau adik-adik misalnya, aduh uangnya udah kebanyakan nih, nganggur, udah deh masukin deposito aja setahun. Katanya nggak apa-apa deh, mestinya ya sudah setahun. Dan di dalam 1 tahun itu diusahakan janganlah diambil. Karena kalau diambil sebelum jatuh tempo, maka akan ada apa? Biaya penalti. Ya. Nah, salah satu juga cara untuk menyalurkan kembali dana yang sudah dihimpun dari masyarakat itu dengan apa? Kredit. Setiap kredit ini memiliki karakteristik yang tidak pernah lepas. Misalnya, jangka waktu kreditnya bisa jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan suku bunga yang telah disepakati. Jadi misalnya kalau adik pinjam uang dari bank 100 juta akan ada bunganya. Entah itu 3%, 5%, terserah. Bukan terserah, maksudnya ada setiap bank itu ada nanti suku bunganya sendiri. Tapi memang dipantau oleh OJK. Jangan sampai minjem di bank itu kok bunganya 50%. Wah, itu sih nggak benar. Jadi memang ada aturan mainnya semua. Dan cara pembayarannya, ada yang 24 bulan, ada yang mungkin setelah berapa tahun, atau berapa bulan, jadi itu tergantung. Ada juga yang namanya jaminan. Jaminan itu berarti apa? Jika adik-adik misalnya mau minjem 100 miliar ini kan besar ya, nggak mungkin jaminannya itu misalnya adik hanya punya laptop dijadikan jaminan, nggak bisa. Jadi di bank itu sudah ada analis yang menganalisa jika meminjam uang sebesar ini, jaminannya butuh yang sekitar jumlahnya berapa gitu. Jadi memang ketika bank itu meminjamkan uang mereka, menyalurkan dana masyarakat, mereka harus memastikan bahwa dana masyarakat ini kembali lagi kepada mereka. Jadi ada yang namanya jaminan, ada yang namanya asuransi jiwa, siapa tahu yang minjem misalnya takutnya kenapa-napa, diasuransikanlah. Dan tagihan. Pasti ada yang namanya penagihan dan sistem penagihan jika terjadi kredit macet. Kredit macet apa sih? Artinya ada kredit yang diberikan, uang yang dipinjam, tapi ketika ditagih tak kunjung dibayar. Ya. Gitu. Manfaat kredit apa sih? Manfaat kredit itu bisa mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi. Artinya apa? Dulu orang mesti dagang, nggak punya modal, bisa pinjam ke bank dulu. Tadinya nggak punya kerjaan, mau bikin usaha sedikit, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan rasa aman, menjadi modal usaha dan mengembangkan usaha. Jadi adik-adik ada yang meminjam uang misalnya dengan lintah darat yang bunganya 20%, 30%. Minjem hanya 1 juta tapi bunganya 1 juta, kan nggak lucu ya, itu bunga 100%. Jadi jangan, jika adik-adik emang ingin meminjam uang, berhati-hatilah. Pergi ke bank, ke mungkin lembaga keuangan lainnya, tapi lihatlah suku bunganya, cara pembayarannya, dan sistem tagihannya. Jangan sampai adik-adik ini dikunjungi oleh debt collector, kan mengganggu sekali toh. Jadi janganlah seperti itu. Jadi jika Anda meminjam uang, Anda harus yakin bahwa Anda bisa mengembalikan. Ya. Nah, selanjutnya, layanan perbankan. Layanan jasa perbankan berupa pengiriman uang, pembayaran, pembelian sampai penagihan. Ya, ini adik-adik bisa baca sendiri. Nanti saya akan lanjutkan jenis bank di video selanjutnya. Selamat siang menjelang sore. Saya harap adik-adik belajar bersama saya. Sampai bertemu lagi.